Di penghujung tahun 2024, Pichel mau nunjukin lagi nih sebuah laptop gaming dengan spek AMD Ryzen 8040 series yang kayaknya akan jadi penutup review laptop Pichel Techno di seri Ryzen AI untuk tahun 2024. Dan laptop yang akan Pichel tampilkan kali ini datang dari brand yang sudah pasti teman-teman kenal. Siapa lagi kalau bukan ROG atau Republic of Gaming. Kita akan coba lihat sama-sama gimana penampakan dari laptop ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang Pichel bilang tadi bahwa kali ini Pichel akan nge-review sebuah laptop gaming yaitu ROG Zephyrus G14 dengan kode GA403 tahun 2024 atau kode lengkapnya GA403UU-R7450L6GOM. Spesifikasi laptop ini adalah sebagai berikut. CPU menggunakan AMD Ryzen 7 8845HS, RAM 16GB LPDDR5 Dual Channel 6,4 GHz, storage SSD M2 NVMe PCIe 4.0 dengan kapasitas 1TB, integrated GPU AMD Radeon 780M dengan sharing memori sebesar 512MB, discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop dengan 6GB dedicated memory, dan layar ROG Nebula Display OLED panel 14 inci glossy finish dengan resolusi 2880x1800 atau 3K dengan refresh rate sebesar 120Hz. Untuk bagian desain, kalau teman-teman suka laptop gaming dengan tampilan yang maco, keker, dan penuh warna-warni, dan agak mencolok, maka Pichel bisa bilang kalau laptop ini mungkin kurang cocok buat teman-teman sekalian. Walaupun menyandang gelar laptop gaming, tapi Zephyrus G403 ini tuh justru hadir dengan desain yang lebih profesional, bukan cuma sekedar kayak alat gaming doang. Dengan dimensi 31,1 x 22 cm dengan ketebalan 1,59 cm serta bobot 1,5 kg saja, membuat tampilan laptop ini terbilang slim dan cocok buat teman-teman yang mungkin cari laptop gaming dengan nuansa yang lebih elegan. Tapi meskipun minimalis, laptop ini tetaplah bagian dari keluarganya ROG Gaming Laptop. Karena memang DNA gamingnya tetap masih bisa terlihat di beberapa bagian desain. Misalnya, display panelnya dihiasi dengan dekorasi LED yang dinamakan dengan slash lighting. Dan ada juga logo ROG lengkap dengan teks Republic of Gamers yang established 2006 di bagian kiri bawah. Yang memang makin memperkuat akan citra gaming dari laptop ini. Ya, memang Asus memilih untuk meninggalkan tuh dot matrix LED display di model baru yang ini. Dan menggantinya dengan elemen slash lighting yaitu strip diagonal putih dengan 28 mini LED dan 7 zona yang berbeda. Slash lighting ini bisa diprogram sebagai notifikasi ataupun dimatikan saja kalau teman-teman nggak mau menarik perhatian. Jujur aja, Pichel sih suka dengan dekorasi slash lighting begini. Selain tampil lebih unik, elemen ini nggak seramek LED Matrix di seri G14 yang sebelumnya. Yang menurut Pichel malahan terkesan terlalu heboh dan kurang cocok buat dipakai sehari-hari. Dan yang kerennya lagi, model Zephyrus yang ini tuh tidak menggunakan lighting elemen lain di luar keyboard backlight dan juga slash lightingnya. Hasilnya laptop ini cocok buat teman-teman yang memang lebih suka desain minimalis dengan sentuhan gaming, tapi tetap masih ada unsur modern yang halus gitu. Nah, kalau bicara soal build quality, maka laptop ini juga sudah mengandalkan CNC metal chassis dengan display dan juga back cover berbahan aluminium, yang memang sekaligus memberikan kesan solid dan juga premium. Sementara untuk flexnya pun, karena dia sudah pakai CNC aluminium, maka pada area keyboard ini memang terasa solid banget. Bahkan ketika ditekan dengan keras tanpa ada bunyi-bunyi yang aneh tuh benar-benar mengokohkan bahwa ini laptop kokoh gitu. Sementara pada display cover, maka mesti materialnya lebih tipis dan sedikit fleksibel, tetapi tetap aja kerasa stabil dan nggak menunjukkan tanda-tanda yang ringkih. Jadi walaupun nggak mencantumkan sertifikasi military grade, namun material yang digunakan pada laptop ini sudah kuat untuk memastikan durabilitas di pemakaian. Last but not least di bagian desain, yaitu kelengkapan I/O portnya, yang memang nanti teman-teman bisa temukan di sisi kanan dan kiri dari laptop gaming ini. Dari bagian kanan terdapat satu slot micro SD card reader dengan interface UHS 2, satu port USB Type-A 3.2 Gen 2, dan satu port USB Type-C 3.2 Gen 2 yang sudah support akan G-Sync dan juga DisplayPort 1.4. Kemudian di sementara sisi kiri terdapat juga sebuah charging port, satu port Full HDMI 2.1, satu port USB Type-C 4.0 dengan fitur power delivery dan juga DisplayPort 1.4, dan satu port USB Type-A 3.2 Gen 2 yang ditemani juga dengan combo audio port 3,5 mm. Akhirnya nih, ada lagi ya laptop yang udah pakai USB 4. Nah, gini dong ya kan. Walaupun secara kuantitas memang masih kurang oke karena cuma ada satu port USB 4-nya, tapi at least dia juga nggak double job lah jadi port power, karena memang sudah ada dedicated charging portnya juga. Tapi sayangnya tidak ada port Ethernet untuk koneksi internet yang memang lebih stabil lah dibandingkan kalau kita pakai wireless. Di
Di bagian layar, maka laptop gaming ini menggunakan ROG Nebula Display OLED panel glossy finish yang berukuran 14 inci, di mana dia memiliki aspek rasio 16:10 dengan resolusi 2880x1800 atau 3K dengan refresh rate sebesar 120 Hz. Panel RAM diproduksi oleh Samsung dengan kode ATNA 40CU05-0 yang memiliki color depth 10 bit. Dengan kalor akurasi secara spec sheet ada di 100% di CIP3, peak brightness sebesar 500 nits, dan delta I di bawah 1 poin. Dan dengan kontras rasio 1.000/1. Lalu saat Pichel tes menggunakan X-Rite Display Plus, maka hasil kalibrasinya layarnya menunjukkan bahwa dia memiliki color akurasi 99,9% di CIP3, 100% sRGB, dan 93,6% Adobe RGB. Untuk tingkat kecerdasan maksimumnya pun panel ini mampu menghasilkan hingga 416 nits. Untuk color gamutnya sendiri sih bisa dibilang akurat ya, karena hasil tes yang Pichel lakukan cuma beda-beda tipis dengan spek sheet yang ada di situs resminya. Selain itu juga display laptop ini sudah dilengkapi nanti dengan berbagai sertifikasi, seperti kayak Dolby Vision HDR, Tough-Rain Lens Certified Anti-Blue Light, Pantone Validated, dan Adaptive Sync dan juga NVIDIA G-Sync Compatible. Lebih kerennya lagi, layarnya juga super fleksibel, mau main game racing, RPG, atau FPS, tinggal pilih aja profile yang udah disediain di Armoury Crate. Nggak cuma itu, buat teman-teman yang suka ngedit foto ataupun video, bisa banget nih kalibrasi warna layar yang sesuai dengan kebutuhan, mau lebih ngarah sRGB, ataupun juga bisa di CIP3. Caranya tinggal gampang banget. Bisa masuk aja langsung ke display di Armoury Crate, lalu pilih game visual. Di situ nanti teman-teman bisa atur sesuka hati teman-teman sekalian. Selain itu juga tampilan layarnya juga memang jadi semakin kece badai karena sudah menggunakan bezel yang super tipis yang cuma 0,4 cm di bagian kiri dan juga kanan. Sementara untuk atas 0,8 cm dan 2 cm di bagian bawah. Ditambah juga engselnya ini super kuat dan bisa dibuka sampai 135 derajat. Sayangnya memang sudut buka 135 derajat ini mungkin agak kurang ideal buat teman-teman yang mungkin suka pakai laptop di pangkuan ataupun dengan sudut yang lebih lebar. Namun sudut bukaan ini sudah cukup buat memastikan ventilasi udara panas di belakang nggak langsung mengenai kepada layar kita. Jadinya layarnya tidak langsung terpapar hawa panas dari internal laptopnya. Lanjutnya untuk input device, di mana laptop ini hanya dilengkapi dengan 2 input device dan 1 security input. Yang pertama yaitu keyboard, di mana dia memiliki full QWERTY dengan keycap berukuran 1,5 cm dengan key travel sebesar 1,7 mm. Secara overall sih nggak ada desain gimmick-gimmick ala-ala laptop gaming lainnya, jadi kelihatan memang jauh lebih minimalis. Backlightnya pun juga basic, di mana cuma mendukung satu zona pencahayaan doang, ataupun one zone lighting. Dan ini bukan per key RGB layaknya seri-seri ROG yang lain. Tapi tenang aja, efek cahayanya masih bisa teman-teman atur melalui Armoury Crate di menu Aura Sync pada Aura Effect. Atau nanti teman-teman tinggal langsung tekan aja tombol F4. Tingkat kecerahannya juga ada 3 level yang gampang diatur pakai tombol F2 serta F3. Lalu sebagai navigasi tambahan, seperti biasa terdapat 4 dedicated button di bagian atas keyboard yang berfungsi untuk up and down untuk volume suara, microphone mute, dan juga untuk menjalankan aplikasi Armoury Crate. Sementara untuk typing feel-nya sendiri, kalau ditanya, keyboard laptop ini memang nyaman banget. Pas lah Pichel buat pakai ngetik, itu rasanya empuk dan juga kliki-klikinya berasa banget. Tapi di sisi lain juga nggak berisik gitu. Jadi suara ketukannya tetap kayak kalem dan nggak terlalu ganggu suasana kita. Terus pas Pichel tes buat gaming, respons keyboardnya juga oke banget. Setiap perintah yang diketik langsung terdeliver tanpa delay. Jadi teman-teman yang masih suka ngegame langsung di laptop pasti bakal cocok banget lah sama performa ini. Tapi ya jangan terlalu berharap ada efek dramatis kayak pas main pakai keyboard mekanik. Keyboard ini lebih fokus kepada fungsi dan juga kenyamanan sehari-hari. Bukan buat heboh-hebohan plus juga RGB bling-bling. Ataupun yang sensasi-sensasi berasa tactile yang gimana-gimana amat. Dan yang kedua adalah touchpad, di mana dia memiliki ukuran yang lega banget, yaitu 12,7 x 8 cm. Sementara untuk posisinya ini pas banget di tengah dari alat armrestnya. Ukuran ini bikin jari-jari kita memang lebih bebas untuk bergerak. Apalagi dengan permukaan yang licin dan juga halus, kita mau scrolling, zooming, ataupun gesture lainnya terasa lebih mulus aja. Selain itu ada yang fakta menarik nih, bahwa aspek rasio touchpad ini juga sama dengan layar, yaitu 16:10. Ini memang jarang ditemukan lah di laptop lain, dan memang bikin navigasi terasa lebih sinkron dengan tampilan yang ada di layar. Kemudian soal clicking feel-nya, touchpad-nya ini memang mirip banget sama keyboard-nya, di mana rasanya empuk, nggak terlalu berisik, dan juga responsif banget. Saat Pichel tes untuk aktivitas sehari-hari ataupun gaming ringan, ini semua perintah bisa dijalankan lah dengan lancar. Jadi buat teman-teman yang sering pakai touchpad, ya jelas nyaman banget. Tapi kalau lagi nggak mau pakai touchpad ataupun kayak Pichel nggak mau pakai touchpad sama sekali, ya udah tinggal matiin aja menggunakan tombol F10. Dan buat teman-teman yang memang pengen tahu, berikut ini adalah hasil tes untuk feedback keyboard dan juga touchpad di laptop ini. Check this out.
Dan input device terakhir adalah security input, di mana laptop ini sudah dilengkapi nanti dengan IR kamera yang mendukung akan fitur Face Unlock melalui Windows Hello. Saat Pical coba daftarkan wajah di Windows Hello, kameranya bisa mengenali dengan sangat baik, bahkan saat pencahayaan kurang optimal. Dan saat digunakan untuk unlock, prosesnya juga sangat terasa cepat dan juga responsif. Jadi teman-teman nggak perlu lagi tuh repot-repot mengetikkan password ataupun PIN. Cukup hadapkan wajah ke layar dan laptop langsung terbuka. Simple, praktis, tapi tetap aman. Di bagian performa, maka laptop gaming ini sudah menggunakan akan prosesor dari AMD yaitu Ryzen 7 8845HS yang memiliki codename Hawk Point berbasiskan akan Zen 4. Yang dimana dia memiliki 8 core 16 thread, fabrikasi 4 nanometer, base clock 3,8 GHz dengan boost max hingga ke 5,1 GHz dan memiliki default TDP 45 Watt dan maksimum TDP hingga 54 Watt. Selain itu juga laptop game ini dilengkapi dengan RAM 16GB LPDDR5 dual channel 6,4 GHz dan juga ditandemin dengan storage SSD M2 NVMe PCIe 4.0 dari Western Digital dengan kode PCSN 560 sebesar 1 TB. Sementara untuk sisi operating system pun sudah ada Microsoft Windows 11 Home Single Language dengan build number 22631.4541 atau 23H2 atau build number Windows paling akhir pada saat video ini Pical buat. Selain itu juga laptop game ini sudah dilengkapi dengan neural processor AMD XDNA NPU dengan kemampuan hingga 16 TOPS. Dan untuk menguji akan performa laptop ini, maka Pical akan melakukan serangkaian tes mulai dari benchmark sintetik, gaming test, hingga kepada stress test. Tes nanti dilakukan dengan dua skenario, yaitu untuk battery mode yang hanya mengandalkan daya dari baterai, dan juga charging mode yang terhubung kepada arus listrik menggunakan power adapter. Sementara untuk optimisasi performa, maka aplikasi Armoury Crate nanti menyediakan beberapa profil, seperti contohnya Windows, Silent, Performance, Turbo, serta juga manual. Dan untuk benchmark kali ini, nanti Pical akan gunakan profil performance untuk battery mode dan juga profil turbo untuk charging mode. Karena memang profil turbo hanya bisa aktif saat laptop terhubung kepada daya listrik. Selain itu juga ada GPU mode, di mana dia nanti diatur kepada mode ultimate untuk memastikan performa GPU yang lebih maksimal. Untuk tes pertama, Pical menggunakan aplikasi Cinebench untuk mengukur akan performa prosesor dalam menangani tugas berat seperti rendering, editing, ataupun juga multitasking yang membutuhkan daya komputasi yang tinggi. Nanti dimulai dengan Cinebench 2024 dengan 1 kali pengujian. Maka di kondisi ini, battery mode menghasilkan skor 6761 untuk GPU, 489 untuk CPU multicore, dan 92 untuk CPU single core. Sehingga ampere ratio-nya adalah 5,31 kali. Sementara di charging mode menghasilkan skor 7987 untuk GPU atau naik 18,1%, 836 untuk CPU multicore atau naik 71%, dan 101 untuk CPU single core atau naik 9,8%. Sehingga ampere ratio-nya adalah 8,29 kali atau naik 56,1%. Testing kedua menggunakan Cinebench R23 dengan 1 kali pengujian. Di kondisi battery mode menghasilkan skor 13.547 untuk CPU multicore dan 1.715 untuk CPU single core. Sehingga ampere ratio-nya adalah 7,9 kali. Sementara di charging mode, skornya adalah 14.533 untuk CPU multicore atau naik 7,3% dan 1.726 untuk CPU single core atau naik 6,6%. Sehingga ampere ratio-nya adalah 8,42 kali atau naik 6,6%. Testing ketiga, Cinebench R20 dengan 3 kali pengujian. Maka pada battery mode, skor rata-ratanya adalah 5.628. Sementara pada charging mode, skor rata-ratanya adalah 5.694. Atau naik hanya 1,2%. Testing keempat dengan CPU test rendering BMW di aplikasi Blender dengan 3 kali pengujian untuk 1 frame. Pada battery mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 3 menit 2 detik. Dan pada charging mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 2 menit 48 detik atau lebih cepat 7,7%. Testing kelima dengan tes rendering Pical benchmark di Adobe Premiere 2020 menggunakan Project 15 Clip 4K dengan format H264 serta berada dalam preset High Quality 4K. Pada battery mode, render time-nya adalah 2 menit 59 detik dan pada charging mode, render time-nya adalah 2 menit 20 detik atau lebih cepat 21,8%. Lanjut lagi, kita masuk ke testing ke-6 dengan PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini. Maka pada battery mode, skor yang didapat adalah 10.044 untuk essential, 8.097 untuk productivity, dan 10.588 untuk digital content creation. Sehingga skor akhirnya adalah 6.820. Sementara untuk charging mode, skor yang didapat adalah 9.979 untuk essential, 9.730 untuk productivity, dan 10.497 untuk digital content creation. Sehingga skor akhirnya adalah 7.215 atau naik 5,8%. Masuk kepada testing yang terakhir di sini, testing ke-7 dengan Crystal Disk Mark untuk mengetahui akan kecepatan storage-nya. Maka pada pengujian sekuensial 1 MB dengan 8 tas 1 thread, di battery mode kecepatan membacanya sebesar 5 GB per second dan menulis data sebesar 3,5 GB per second.
Sementara di charging mode, kecepatan membacanya tetap sama masih di 5 GB per second dan menulis datanya di 3,5 GB per second atau tidak ada perubahan yang signifikan. Kemudian untuk pengujian random 4 KB dengan satu tas 1 thread di battery mode, kecepatan membaca data mencapai 61,8 MB per second dan menulis data 161,3 MB per second. Sementara di charging mode, kecepatan membaca data 64,4 MB per second atau lebih cepat 4,2% dan menulis data 171 MB per second atau lebih cepat 6%. Beralih ke bagian grafis, maka laptop gaming ini nanti menggunakan integrated GPU AMD Radeon 780M yang memiliki arsitektur RDNA 3 dengan 12 computation unit, 768 unified pipelines dengan core speed up to 2,7 GHz dan sharing memory default sebesar 512 MB. Sementara ada juga discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop yang memiliki spesifikasi 2560 CUDA cores, 80 AI cores, 20 RT cores, 1,7 GHz base clock, 2,1 GHz boost clock dengan TGP up to 90 Watt dengan dedicated memory sebesar 6 GB GDDR6. Lalu untuk menguji kemampuan grafisnya, kita lanjut lagi nih testingnya masuk ke testing ke-8, yaitu GPU Test Rendering BMW di aplikasi Blender dengan 3 kali pengujian untuk 1 frame. Untuk Radeon 780M pada battery mode render time-nya adalah 4 menit 9 detik. Sementara di charging mode render time-nya adalah 2 menit 43 detik, yang artinya lebih cepat sekitar 32,9%. Sementara untuk RTX 4050 laptop, di battery mode render time-nya 26 detik, dan di charging mode render time-nya 15 detik, atau lebih cepat sekitar 42,3%. Dan tes terakhir untuk synthetic benchmark menggunakan 3D Mark x Pi. Untuk Radeon 780M pada battery mode mendapatkan skor 2789 untuk grafik, 8565 untuk CPU, dan 3102 untuk overall poinnya. Sementara pada charging mode mendapatkan skor 2976 untuk grafik atau naik 6,7%, 9244 untuk CPU atau naik 7,9%, dan 3312 untuk overall atau naik 6,8%. Sementara untuk RTX 4050 laptop pada battery mode mendapatkan skor 6094 untuk grafik, 9646 untuk CPU, dan 6450 untuk overall poinnya. Sementara pada charging mode mendapatkan skor 8361 untuk grafik atau naik 37,2%, 9858 untuk CPU atau naik 2,2%, dan 8555 untuk overall atau naik 32,6%. Dan ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Check this out. Next kita lanjut kepada gaming test, dan untuk skenario-nya masih sama kayak yang tadi, yaitu battery dan juga charging mode. Sementara untuk gaming settingnya, Pichel gunakan native resolution layarnya yaitu 2880K x 1800 atau 3K dengan maksimum setting pada setiap gamenya. Game pertama yaitu GTA 5 di native resolution dan juga setting very high. Pada battery mode rata-rata frame rate di 104,1 dengan maksimum di 179,7 dan minimum di 79,9 fps. Sementara di charging mode rata-rata frame rate di 114,8 dengan maksimum di 184,8 dan minimum di 87,3 fps. Secara rata naik sebesar 10,3%. Game kedua, Counter-Strike 2 di native resolution dan juga setting very high. Pada battery mode rata-ratanya di 70,0 fps
dengan maksimum di 95,9 dan minimum 38,5 fps. Sementara untuk charging mode rata-rata frame rate di 77 fps dengan maksimum di 100,7 fps dan minimum 46,8 fps. Secara rata-rata average frame rate-nya naik sebesar 10%. Game ketiga Dota 2, native resolution dan juga setting best looking. Pada battery mode rata-rata FPS di 55,7 dengan maksimum di 112,2 dan minimum di 16,9 fps. Sementara untuk charging mode rata-rata frame rate di 111,6 dengan maksimum di 138,9 dan minimum 73,6 fps. Secara rata-rata FPS-nya naik sebesar 100,4%. Game keempat FIFA 22, native resolution dan juga setting ultra. Pada battery mode rata-rata frame rate di 142,0 dengan maksimum di 153,8 dan minimum di 50,3 fps. Sementara untuk charging mode rata-rata frame rate di 168,4 dengan maksimum di 182,6 dan minimum 37,7 fps. Secara rata-rata frame rate-nya naik sebesar 18,6%. Game kelima The Sims 4, native resolution dan juga setting ultra. Pada battery mode rata-rata frame rate di 101,3 dengan maksimum di 137,3 dan minimum 3,6 fps. Sementara untuk charging mode rata-rata frame rate di 125,6 dengan maksimum di 174,7 dan minimum 3,4 fps. Secara rata-rata frame rate-nya tuh naik rata-rata sebesar 24%. Game ke-6 Cyberpunk 2077 di native resolution dan juga setting ray tracing ultra. Pada battery mode rata-rata frame rate di 18,3 dengan maksimum di 22,1 dan minimum di 14,9 fps. Sementara untuk charging mode-nya rata-rata frame rate di 22,3 dengan maksimum di 26,7 dan minimum di 17,7 fps. Secara rata-rata frame rate-nya naik sebesar 21,9%. Game ke-7 NFS Unbound, native resolution dan juga setting ultra. Pada battery mode rata-rata frame rate di 20,5 dengan maksimum di 24,1 dan minimum di 17,5 fps. Sementara untuk charging mode rata-rata frame rate di 21,4 dengan maksimum di 25,4 dan minimum di 18,4 fps. Secara rata-rata dia naik sebesar 4,4%. Game ke-8 Valorant di native resolution dan juga setting high. Pada battery mode rata-rata frame rate di 203,3 dengan maksimum di 251,7 dan minimum 61,8 fps. Sementara untuk charging mode rata-rata frame rate di 247,1 dengan maksimum di 292,7 dan minimum di 195,9 fps. Di mana secara rata-rata frame rate average-nya naik sebesar 21,5%. Game ke-9 sekaligus yang terakhir yaitu Genshin Impact di native resolution dan juga setting high. Pada battery mode rata-rata frame rate-nya di 61,3 dengan maksimum di 90,2 dan minimum di 46,5 fps. Sementara untuk charging mode rata-rata frame rate di 72 fps dengan maksimum di 106,9 dan minimum 51,1 fps. Secara rata-rata frame rate-nya naik sebesar 17,5%. Dari segi performa mungkin kelihatannya masih tergolong oke lah nih laptop. Karena performa di skenario battery dan juga charging mode memang nggak terlalu jomplang-jomplang amat. Jadi walaupun nggak dicolokin ke listrik pun laptop ini sebenarnya masih bisa bertenaga buat kita gebet. Cuma ya gitu, mode turbo nggak akan bisa aktif kalau tidak connect kepada arus listrik. Jadi performanya agak lumayan ditahan lah demi penghematan baterai. Sementara untuk sistem pendinginannya, laptop ini juga mengandalkan teknologi ROG Intelligent Cooling yang terdiri dari 3 buah kipas Arc Flow generasi yang kedua yang mampu mengalirkan udara yang lebih efisien. Ditambah lagi penggunaan liquid metal sebagai thermal compound membuat proses perpindahan panas dari CPU dan juga GPU menjadi jauh lebih efektif. Selain itu, cooling system ini juga dilengkapi nanti dengan filter debu yang memastikan sistem pendinginan tetap bersih dan optimal dalam jangka yang panjang. Dan untuk menguji gimana kemampuan ataupun efektivitas dari cooling systemnya, seperti biasa laptop ini akan kita tes menggunakan idle dan juga stress test pakai aplikasi AIDA 64 dengan menggunakan skenario yang sama seperti benchmark dan juga gaming test yang tadi. Di idle test dengan battery mode, CPU usage-nya berada di rata-rata 4,1%, sementara grafik suhunya terlihat naik turun dengan suhu rata-rata di 62,4 derajat dengan peak-nya mencapai 71,6 derajat. Sementara untuk power consumption-nya berada di 13,9 watt serta core clock rata-rata di 2,8 GHz yang sempat spike ke level 4,7 GHz. Kemudian setelah 10 menit di battery mode, Pichel masuk kepada skenario charging mode di mana CPU usage-nya melonjak sesaat ke 14,3%, tapi setelah itu langsung turun ke 4,5%. Sementara untuk suhu, pergerakannya masih sama dengan yang sebelumnya, dengan rata-rata di 57,7 derajat, dengan peak temperatur di 72,4 derajat Celcius. Sementara untuk power serta core clock berubah sedikit dengan nilai rata-rata di 12,4 watt dan 3,8 GHz. Setelah 20 menit dalam keadaan idle dengan charging mode, maka laptop bisa kembalikan kepada battery mode untuk diseratkan sekitar 10 menit sebelum masuk kepada stress test. Dan saat mulai stress test dengan AIDA 64 dan skenario battery mode, suhu prosesornya langsung loncat nih ke 91,4 derajat Celcius dan memang masih tetap stabil selama pengetesan. Sementara untuk powernya sendiri melonjak hingga ke 41,7 watt pada saat stress test dimulai. Tapi setelah itu powernya melandai turun hingga menyentuh level 32,4 watt dalam waktu 1,5 menit.
Demikian juga dengan core clock-nya, walaupun sempat melonjak ke 4,4 GHz di awal stress test, tapi pergerakannya cenderung stabil aja di rata-rata 3,9 GHz. Setelah 10 menit di battery mode, laptopnya langsung masuk kepada charging mode dan saat beralih ke charging mode, suhunya melonjak kembali hingga ke 95,6 derajat Celcius yang dibarengi dengan lonjakan power ke 33,6 watt. Sementara untuk core clock-nya tetap stabil di level 4 GHz. Setelah 30 detik kemudian, powernya kembali naik hingga ke 42,1 watt dan tetap berada di level yang sama hingga akhir pengetesan. Jadi untuk itu, Pichel monitoring laptopnya selama 10 menit berikutnya sambil memantau pergerakan yang terjadi. Tapi selama masa monitoring tidak ada pergerakan yang berarti dan semua komponen yang Pichel pantau itu benar-benar masih sama-sama aja. Dan akhirnya sekitar 20 menitan dalam kondisi full load, stress test Pichel hentikan dengan poin akhir di 95,6 derajat untuk suhu, 42,6 watt untuk power, dan 4,2 GHz untuk core clock-nya, dengan total durasi testing selama 51 menit dan 50 detik. Sementara suhu permukaan laptop pada kondisi stress test, maka titik panasnya berada di area atas dari keyboard, yang juga merupakan jalur pembuangan udara panas dari area internal laptop. Di area ini suhu rata-ratanya mencapai 40,8 derajat, dengan suhu tertinggi mencapai 44,4 derajat Celcius. Sementara di sisi bawah laptop, titik panasnya terpusat di area chip CPU dan GPU-nya, dengan suhu rata-rata 42,2 derajat dan suhu tertinggi mencapai 44,8 derajat Celcius. Kemudian saat gaming test, titik panas juga berpusat pada bagian atas dari keyboard, dan pada area ini suhunya rata-rata di 43,2 derajat, dengan suhu tertinggi mencapai 47,9 derajat Celcius. Sementara pada sisi bawah, titik panasnya menyebar hampir ke seluruh permukaan laptopnya, di mana pada ini suhu rata-ratanya adalah 38,8 derajat, dengan suhu tertinggi mencapai 40,2 derajat Celcius. Nah, jadi seperti yang sudah teman-teman lihat tadi, bahwa laptop ini bisa bekerja stabil selama terhubung dengan arus listrik, dan juga dalam mode turbo. Dan selama stress test, frekuensi prosesornya tetap stabil di level 4 GHz dan tidak menyentuh boost max-nya sama sekali. Ini sebenarnya memang bukan masalah besar. Bahkan ini juga lebih baik dibandingkan dengan clock speed-nya yang tetap naik turun karena throttling. Jadi meskipun tidak mencapai boost max, tapi performa yang stabil di 4 GHz ini menandakan prosesor bisa bekerja cukup optimal sesuai dengan desain sistem laptopnya. Walaupun tidak bisa maksimal sesuai dengan spesifikasi yang memang dikeluarkan oleh AMD. Jadi memang semakin ngegas memang semakin stabil, tapi imbasnya gitu, suhunya juga ikutan naik dan apalagi bodi laptop ini terbuat dari logam, jadi bakal berasa banget tuh panas dari internal keluar ke bodi-bodinya. Di bagian audio, maka laptop ini juga memiliki konfigurasi speaker yang memang keren banget. Karena ini sudah menggunakan setup 6 buah speaker yang terdiri dari 4 buah driver woofer yang menghadap ke atas dari sisi keyboard dan sepasang tweeter yang menghadap ke bawah. Di mana semuanya ini sudah menggunakan akan smart amplifier teknologi. Kombinasi ini menghasilkan output suara yang imersif dan ditambah lagi speakernya sudah dituning oleh Dolby Atmos. Sehingga suara yang dihasilkan juga terasa jernih, powerful, dan juga efek surround-nya kerasa real banget. Pichel udah coba nih speakernya untuk berbagai aktivitas, mulai dari nonton film, dengerin musik, sampai nge-game. Dan hasilnya produksi suara ini memang jauh banget dibandingkan dengan laptop-laptop pada umumnya. Kemudian saat Pichel tes dengan lagu dengan beat tinggi di full maksimum, maka suara rata-ratanya bisa mencapai 97,3 desibel dengan peak sound hingga 104,4 desibel. Dan Pichel tes juga dengan game seperti kayak Valorant di volume maksimum, maka suara rata-ratanya berada di 87,7 desibel dengan peak soundnya mencapai 99,8 desibel. Jadi bagi teman-teman yang mungkin suka main game tapi malas pakai headset, maka speaker laptop ini udah lebih dari cukup buat kebutuhan main game doang. Tapi kalau butuh speaker, ya tetap aja. Teman-teman jangan lupa untuk lihat playlist di atas sini, ya kan? Gitu ya, silakan. Nice. Next untuk webcamnya, di mana laptop ini nanti dilengkapi dengan kamera 2,1 megapiksel yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p 30 fps dan merekam gambar berukuran 1920 x 1080 pixel. Dari segi hasil, kualitas tangkapannya memang standar aja. Saat digunakan di area dengan pencahayaan optimal seperti outdoor, maka gambar terlihat terang dan juga detailnya jelas. Sebaliknya, saat dipakai dalam kondisi minim cahaya, noise-nya menjadi cukup mengganggu. Walaupun begitu juga kamera ini sudah mendukung akan fitur Windows Studio Effect yang memberikan beberapa efek tambahan saat melakukan online meeting, seperti contohnya background blur atau auto framing untuk tampilan yang lebih profesional. Dan gak lupa juga, webcam ini sudah dilengkapi dengan 3 microphone array yang mampu menangkap suara dengan lebih jernih dan juga lebih fokus, sekaligus mengurangi akan noise dari lingkungan yang sekitar. Dan seperti yang sudah Pichel sebutkan tadi di bagian device, maka kamera ini juga dilengkapi nanti dengan IR kamera untuk fitur Face Unlock. Dan buat teman-teman yang penasaran, berikut ini adalah contoh hasil tes speaker dan juga webcam dari laptop ini. Check this out.
Yang teman-teman lihat sekarang adalah hasil rekaman webcam laptop ROG Zephyrus G14 yang menggunakan setup lensa 2,1 megapiksel yang bisa merekam video 1080p 30 fps atau image-nya 1920 x 1080. Ini posisi Jalox lagi di luar. Sekarang kira-kira jam berapa nih? Jam setengah 2 siang dan habis hujan juga. Dan ini sudah menggunakan Windows Studio Effect, jadi background-nya bisa jadi blur. Terus kita bisa auto framing, harusnya bisa di tengah-tengah ya, ini gini. Dan Jalox akan coba bawa masuk ke dalam ruangan. Ini posisi lagi dalam ruangan dengan dua softbox di kanan dan kiri, dan itu tadi auto framingnya berfungsi ya teman-teman. Oke, itu aja teman-teman. Thank you. Selanjutnya di bagian konektivitas, maka laptop ini juga dilengkapi dengan modul Wi-Fi MediaTek di seri V-Logic 330 dengan kodenya MT7922. Modul Wi-Fi ini juga sudah support akan Wi-Fi 6E 802.11ax, triple frekuensi di 2,4, 5, dan 6 GHz, dan juga Bluetooth versi 5.3. Dan buat teman-teman yang mungkin butuh koneksi via Ethernet ataupun LAN, terpaksa harus menggunakan dongle ataupun converter USB, karena memang tidak ada port LAN ataupun Ethernet pada laptop ini. Masuk ke bagian baterai, maka laptop ini juga menggunakan baterai internal berbahan lithium polymer berkapasitas 73.000 mWh dengan kode C41N2302. Dalam pengujian PC Mark 10 dengan skenario Modern Office dan juga battery mode, baterainya bertahan hingga 3 jam 14 menit dari 100 hingga 3% kapasitas baterainya. Sementara untuk skenario gaming di battery mode, daya tahan baterainya sekitar 52 menit dari 100 hingga 3% kapasitas baterainya. Dan untuk mengisi dayanya sendiri, laptop ini dibekali dengan charger dengan output maksimum 20 volt 9 ampere atau setara dengan daya 180 watt. Saat diuji dalam mode performance di Armoury Crate, baterai ini dapat terisi penuh dari 2 hingga 100% dalam waktu 1 jam 40 menit. Kalau untuk daya tahan baterainya, kalau ditanya, maka untuk komen Pichel penggunaan ringan seperti kerjaan kantor ataupun juga browsing, daya tahannya ini agak kurang ya. Masa nggak sampai 4 jam gitu. Dan juga apalagi untuk gaming, baterainya jelas ini nggak cocok banget lah, karena durasinya bahkan di bawah dari 1 jam. Jadi memang Pichel bisa nobatkan laptop ini sebagai sobat PLN. Jadi buat amannya memang teman-teman harus deket-deket sama colokan listrik, biar baterainya aman lah kalau di laptopnya digeber buat ngegame. Dan bahasa terakhir adalah soal kemampuan upgrade-nya, di mana laptop ini hanya memiliki opsi upgrade untuk storage-nya saja, karena modul memorinya sudah menyatu dengan motherboard-nya. Kalau menurut Pichel ini agak aneh, karena ROG ini tumben-tumbenan bikin laptop tapi minim soal opsi upgrade terutama di sisi memori. Apakah memang karena mau mengejar title laptop gaming compact super tipis, ya kan? Makanya sampai ngorbanin slot RAM-nya? Pichel nggak tahu. Ya bisa jadi mungkin penghematan. Udah gitu kan RAM 16 GB buat sekelas laptop gaming menurut Pichel kayaknya udah kerasa mepet banget lah buat ngejalanin game zaman now gitu. Pichel aja kayak buka Excel aja 16 GB itu kayak udah agak ada jijik-jijiknya gitu. Minimal buka Excel pakai 32 GB lah. Sombong amat. Sementara untuk storage-nya sendiri, maka laptop ini hanya dilengkapi dengan satu slot NVMe PCIe 4.0 yang saat ini sudah terisi dengan modul NVMe ukuran 2280 dengan kapasitas 1 TB. Jadi sudah pasti opsi upgrade-nya hanya mengganti modul yang sudah ada dengan modul NVMe yang baru dengan kapasitas yang lebih besar. Tapi ingat ya teman-teman, slotnya hanya bisa digunakan untuk ukuran modul NVMe 2280 atau yang paling panjang, karena tidak ada lubang sekrup untuk bawaan di bawahnya. Jadi mau nggak mau ukuran 2242, 2230 itu jangan sekali Anda sentuh, kecuali kalau pakai konverter tambahan. Selebihnya sih memang nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pribadi Pichel, ROG Zephyrus G14 GA403 tahun 2024, terutama dengan yang kita review kali ini dengan kode GA403UU R7450L6GOM. Panjang juga. Adalah laptop yang didesain untuk gamers, tapi yang pengennya low profile juga. Karena kalau teman-teman adalah orang-orang tersebut, maka artinya memang ini cocok banget sama kepribadian kita gitu ya. Karena memang sepertinya ROG mendengarkan request teman-teman sekalian, terutama Pichel, yang pengen ada laptop gaming tapi tampilannya nggak heboh lah. Supaya enak di ruang publik itu, kan nggak enak gitu. Kita pamer laptop puluhan juta gitu ya di depan orang gitu ya. Tapi seperti yang sudah Pichel tunjukkan di video ini, laptop ini memang bisa dipastikan ada salah satu sobat PLN. Karena ketergantungan sekali sama colokan listrik. Dan terlepas dari itu semua, laptop ini juga nanti bisa teman-teman beli dimulai harga 30 jutaan rupiah saja ya di online shop resmi Asus dan ROG Indonesia. Harga yang memang cukup sebanding, terutama buat kita yang mungkin butuh laptop mid level ya, yang nggak mau entry level, mau upgrade ya, 30 jutaan masih oke lah dengan spek begini. Cuma RAM-nya, kenapa Anda Asus ROG, kenapa 16 GB? Kenapa?
Jadi kalau memang nanti ada teman-teman yang mungkin masih tetap berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang silahkan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno serta Pichel Media Group, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan main-main ke website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga main ke YouTube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pichel serta keluarga, dan Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe. Jadi itu dia Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Kita harusnya low profile. Kan kayak ninja gitu. Low profile. Duh, kepala ini kok gede banget ya.